Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan ya, terima kasih kepada Tuhan. Hari baru, kesempatan baru. Mari kita isi ya sebagian waktu ini sedikit. Kita ambil waktu kita untuk membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Dan kiranya di waktu kita ini ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, benar-benar setiap kata yang kita baca dan renungkan hari ini benar-benar berakar kuat di dalam hati kita ya, dalam jiwa roh kita, dapat benar-benar menguatkan kita di hari-hari ini sampai kesudahannya. Benar-benar menjadi terang dalam hidup kita ya, benar-benar menguatkan kita. Amin ya. Dalam menjalani hari-hari ke depannya bersama Tuhan Yesus, bersama orang-orang yang sama-sama mencintai Tuhan Yesus, bersama orang-orang yang sama tujuannya, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus nantinya. Amin ya. Mari kita saling menguatkan ya. Kita sama-sama saling mendoakan, saling mendukung dalam perbuatan nyata, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dan dicontoh oleh para rasul dan para muridnya. Amin ya. Kesempatan kita selama di dunia yang cuma sekali ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam hidup kita. Biarlah kehendak Tuhan Yesus yang melingkupi hidup kita, yang benar-benar memenuhi pikiran kita sampai mempengaruhi tujuan hidup kita. Amin ya. Amin. Seperti yang dikehendaki Tuhan, pergunakan talenta kita selama di muka bumi untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang dapat mendatangkan berkat bagi orang lain, untuk hal-hal yang dapat mendukung pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal yang dapat mendatangkan sukacita bagi banyak orang, semaksimal yang kita bisa. Amin ya. Maka bijak-bijaklah kita dalam mempergunakan talenta kita. Amin ya, agar mendatangkan berkat, agar mendatangkan perkenanan dari Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 27. Judul perikopnya Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri
dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatkah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya?" Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara baik di bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui padamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di hadapan mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkataan mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara.
perikop yang berjudul Paulus di hadapan Felix. Jadi untuk menyelamatkan Paulus, kepala pasukan mengirim Paulus ke Felix. Di situ Felix juga memanggil imam besar Ananias dan pengacara Tertulus untuk mendengar apa perkataan mereka. Tertulus mengatakan, telah nyata kepada kami di ayat 5 bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ini yang dikatakan Tertulus mengenai Paulus, orang yang tidak beradab, kata Tertulus mengenai Paulus. Tertulus sama sekali tidak mengenal Paulus. Belum pernah mengenal secara pribadi, tidak bisa merasakan Roh Kudus yang di dalam diri Paulus. Dan itu yang dikatakan oleh Tertulus. Dikatakan misalnya seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Ini dakwaan Tertulus yang merupakan pengacara dari imam besar Ananias dan beberapa orang tua-tua dan jadi dari pihak orang Yahudi diwakili Tertulus untuk menyatakan dakwaan tersebut. Dan ini lagi yang dikatakan Tertulus mengenai Paulus. Di ayat 6, malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Itu yang dikatakan Tertulus. Kemudian Tertulus mengatakan bahwa kepala pasukan di sini dikatakan, tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Jadi waktu kepala pasukan takut Paulus dikoyak-koyak, Paulus diambil oleh kepala pasukan menyuruh pasukannya untuk mengambil dan dibawa kembali ke markas kepala pasukan. Nah, kemudian Felix memberi isyarat Paulus bahwa ia boleh berbicara, dan ini pembelaan Paulus. Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Ini pembukaannya dari pembelaan Paulus. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertekad dengan seseorang atau mengadakan huru-hara baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Itu pembelaan Paulus, bahwa Paulus tidak pernah membuat kekacauan, tidak pernah membuat huru-hara baik di dalam bait Allah maupun dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan pembelaan ini disampaikan Paulus di hadapan mereka semuanya. Dan ini keputusan dari Felix saat mendengar perkataan dari Tertulus maupun dari Paulus bahwa Felix akan menunggu kepala pasukan. Dikatakan di ini dikatakan di ayat 22, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Dan kemudian Felix menyuruh Paulus untuk ditahan. Nah, tapi ternyata yang di dalam hati Felix itu dikatakan di sini Felix ternyata mau uang dari Paulus. Padahal Paulus itu
bekerja sendiri ya untuk bisa memenuhi kebutuhannya beserta saudara-saudara seperjalanannya ya dan murid-murid lainnya. Tapi di sini dikatakan di ayat 26, sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Jadi Felix saat itu tetap menahan Paulus walaupun tahanannya itu tidak ketat ya. Saudara-saudaranya boleh datang, yaitu saudara-saudara dalam Tuhan atau murid-muridnya atau saudara-saudaranya itu boleh datang untuk melayani Paulus. Nah, Paulus sering dipanggil Felix karena apa? Karena Felix berharap mendapatkan uang dari Paulus. Sampai Paulus ditahan selama 2 tahun. Kemudian berganti. Ini ya, kedudukan Felix digantikan orang lain di ayat 27 dikatakan, tetapi sesudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Perkius Festus yang menggantikan Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Itu untuk mengambil hati orang Yahudi, Perkius Festus mengorbankan Paulus dengan membiarkan Paulus di dalam penjara. Itu yang dialami oleh Paulus. Paulus diselamatkan oleh kepala pasukan ya, karena pencobaan pembunuhan dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa tidak akan makan dan minum sebelum membunuh Paulus. Berjumlah 40-an lebih malahan. Dibawa ke Felix, ke Kaisarea. Kemudian di sana datang Ananias dan beberapa tua-tua dan pengacara yang bernama Tertulus. Tertulus yang berbicara mengatakan bahwa Paulus adalah penyakit sampar, membuat onar. Banyak hal yang didakwakan oleh Tertulus kepada Paulus. Kemudian Paulus juga memberikan sanggahan ya, pembelaan terhadap dirinya, yang mengatakan bahwa dia tidak pernah buat huru-hara, tidak pernah buat onar dalam bait Allah atau di tempat lain. Dan yang miris ya, ternyata Felix ini mengharapkan uang dari Paulus sampai Paulus dipenjara 2 tahun. Kemudian ketika berganti jabatan ya oleh Perkius Festus untuk mengambil hati orang Yahudi, Perkius Festus juga mengorbankan Paulus lagi dengan membiarkan dalam penjara. Ini yang dialami oleh Paulus saat menyebarkan firman Tuhan, saat bersaksi bagi Tuhan. Kiranya peristiwa yang dialami Paulus ini benar-benar menguatkan kita ya, benar-benar membuat kita semakin tahu ya bahwa orang-orang seperti Paulus lah yang dimaui Tuhan, yang benar-benar melakukan apapun buat Tuhan. Saat didakwa orang-orang ya, Paulus tetap melakukan apa yang dikatakan Tuhan, menyebarkan firman. Risikonya ya ini, di penjara. Amin ya, amin. Kiranya Roh Kudus juga menguatkan kita ya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk menyebarkan firman, untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu, saling mensupport ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Datanglah ke baitnya
dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin Yesus, amin Tuhan. Kasih setiamu bagi kami selamanya. Kami percaya Tuhan, kami imani itu. Terima kasih untuk kasih karuniamu, terima kasih untuk segala hal baik yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini mengalami sakit, berikan mujizat, berikan kesembuhan. Apapun yang di dalam tubuh mereka yang bukan daripadamu Tuhan, angkat Yesus. Dan siapapun yang membutuhkan pekerjaan atau membutuhkan sumber penghasilan Tuhan, beri pekerjaan atau usaha yang berbeda daripadamu yang dapat memberkati hidup kami, orang-orang sekitar kami, sampai ke orang-orang penjuru bumi Tuhan. Siapapun yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami mau menjadi saluran berkat-Mu. Dan siapapun yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang benar-benar daripadamu, pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang mencintai Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Pasangan hidup yang benar-benar dapat mendatangkan kebaikan dalam hidup kami semuanya. Dan siapapun yang membutuhkan jalan keluar, penyelesaian masalah Tuhan, solusi, beri Tuhan, beri solusi yang berbeda daripadamu, penyelesaian masalah, terobosan-terobosan, kebaikan-kebaikan, hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat yang benar-benar daripadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan karena Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.